Jadi yang jadi pertanyaan Ria itu sebenarnya tugas dari Ketua Satgas kemudian dari Kemenkopangannya sendiri untuk Koperasi Merah Putih itu seperti apa? Jadi tugasnya untuk mengkoordinasikan karena ada 16 kementerian terkait ya. Ada 16, bisa dibayangkan 16 itu kalau berjalan sendiri-sendiri pasti target yang dibuat oleh presiden kita pasti tidak tercapai. Sehingga perlu ketua geng nih. Betul. Yang untuk nyusun siapa melakukan apa, kapan harus dilakukan, targetnya apa, detailingnya seperti apa. Sehingga jangka pendek rencana kerja kita sampai di bulan November ini 80.000 itu paling tidak memiliki dua hal, yaitu memiliki sistem, yang kedua memiliki gerai. Gerainya kita masih coba bangun. Kita kan diwajibkan oleh presiden itu ada 7 gerai. Kita tentu inginnya 7 gerai itu bisa bekerja, yaitu gerai sembako, gerai LPG, gerai pupuk, gerai keuangan. Jadi istilahnya itu di semua titik desa kita, di ujung manapun itu insya Allah akan ada koperasi. Konsepnya adalah di setiap desa harus ada koperasinya, arah dari presiden. Makanya terbentuk 80.000. 80.000 itu sebenarnya angka yang memang berasal dari jumlah seluruh desa di Indonesia yang nyampe ke angka 83.000. Koperasi Merah Putih membuka ruangan untuk genset menjadi. Kata gua mah, iya, benar. Karena saya sangat lihat potensi pengembangan bisnis dan pemikiran anak-anak Gen Z untuk mengembangkan koperasi yang merupakan bisnis baru di Indonesia itu sangat besar sekali. Halo teman-teman Suara.com, apa kabarnya? Berjumpa lagi bersama saya Ria Rizky dalam program Executive Talk. Dan pada episode kali ini telah hadir di samping saya Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenkopangan Bapak Tatang Yuliono. Assalamualaikum Bapak Tatang. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih atas waktunya bisa datang ke kantor Suara.com. Ini kira-kira kenapa Pak Tatang ada di sini ya? Kita mau ngobrolin apa nih Pak Tatang? Koperasi. Jadi kemarin kan kalau masyarakat sudah tahu ya Pak, pada bulan Juli 2025 itu Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan lebih dari 80.000 koperasi merah putih di seluruh wilayah di Indonesia gitu. Nah, tapi kan masyarakat cuma tahu dasarnya aja. Nah, ini makanya Pak Tatang hadir di sini buat mengupas bagaimana jalannya Koperasi Merah Putih, rencananya seperti apa dan targetnya ke depannya seperti apa. Tapi untuk memulai obrolan kita Pak Tatang, ini kan Kemenkopangan ini, Menteri Pak Zulkifli Hasan ini kan ditunjuk menjadi Ketua Satgas oleh Pak Prabowo. Berarti kan ibarat kata jadi kepala suku ya Pak untuk Koperasi Merah Putih. Jadi yang jadi pertanyaan Ria itu sebenarnya tugas dari Ketua Satgas kemudian dari Kemenkopangannya sendiri untuk Koperasi Merah Putih itu seperti apa? Iya Mbak Ria, Pak Menko kepala geng ya? Betul. Kepala suku, kepala geng. Geng untuk bagaimana mengkoordinasikan. Jadi tugasnya untuk mengkoordinasikan karena ada 16 kementerian terkait ya. Ada 16. Bisa dibayangkan 16 itu kalau berjalan sendiri-sendiri pasti target yang dibuat oleh presiden kita pasti tidak tercapai. Sehingga perlu ketua geng nih. Betul. Yang untuk nyusun siapa melakukan apa, kapan harus dilakukan, targetnya apa, detailingnya seperti apa. Itulah tugas dari Pak Menko. Pak Menko menyusun dari menunjuk siapa yang bertugas di Sumatera, siapa yang bertugas di Jawa Timur, siapa yang bertugas di Kalimantan, siapa yang bertugas di Papua, siapa yang nggak boleh pulang dari Papua sebelum selesai tugasnya, itu Pak Menko itu. Kemudian juga mensinergikan, kan tugas 16 kementerian itu beda-beda ya. Beda-beda itu. Ada yang bertugas untuk koperasi, yaitu Menkop, Menteri Koperasi. Ada yang bertugas di desa, ngurusin desa. Ada yang bertugas untuk BUMN, tugasnya ngurusin BUMN. Tugasnya Kementerian Keuangan, ngurusin keuangan negara. Itu dikolaborasi oleh Pak Menko, disinergikan, diselaraskan, dan dikoordinasikan sehingga target 80.000 itu alhamdulillah bisa tercapai seperti yang Mbak Ria sampaikan. Dan waktunya cukup cepat. Ya, almost dua bulan sejak Pak Presiden menerbitkan Inpres dan Kepresnya, kita bekerja, berkolaborasi, berkoordinasi, turun ke lapangan, turun ke bawah, ngobrol
dengan semua kepala desa seluruh Indonesia loh ya, dari Pak Menteri dan para menteri dan para wamen itu datang ke provinsi, datang ke kabupaten, ngobrol langsung dengan para kepala desa. Kita kumpulin seluruh kepala desa, kita ngobrol, kita diskusi antar menteri, semuanya kita ajak diskusi apa yang dikonsepkan tentang koperasi, dan itu menjadi tugas dari kantor Menko Pangan sebagai ketua geng untuk mendorong semua desa itu menjalankan musyawarah desa. Setelah itu ketua geng juga akan turun tangan lagi bagaimana memerintahkan, mengkoordinasikan dan mengarahkan 80.000 itu terwujud surat izinnya. Surat izinnya di Kementerian Hukum, dan itu alhamdulillah koordinasi yang kita lakukan cukup efektif, cukup efisien, sehingga tadi yang Mbak Ria sampaikan 80.000 sudah terbentuk saat ini, dan itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Demikian, Mbak. 80.000 itu kan bukan angka yang sedikit tentu. Betul. Pusing pasti ngurusinnya. Betul. Kan? Betul. Seluruh Indonesia 80.000. Betul, seluruh Indonesia. Ya. Itu artinya kan kementerian yang menjadi satgasnya ibaratnya itu pasti punya rencana kerja betul. Agar Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin bisa dijelaskan rencana kerja untuk beberapa waktu ke depan gitu, Pak. Ya. Jadi kita nyebutnya rencana kerja adalah rencana kerja satgas. Jadi ada rencana Satgas Nasional Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, itu terakhir kemarin yang sudah kita laksanakan adalah rencana kerja untuk meluncing Badan Hukum 80.000 di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Itu rencana kerja yang merupakan jangka yang sudah kita lewatin, itu rencana kerjanya. Benar, rencana kerja berikutnya apa? Rencana kerja berikutnya kita sebut operasionalisasi dan pengembangan. Kan 80.000 tadi Mbak Ria sampaikan itu angka yang cukup banyak untuk seluruh Indonesia. Tapi bisa dibayangkan kita maunya itu dia bukan hanya angka, bukan hanya izin, tapi bekerja, tapi berusaha gitu. Sehingga jangka pendek rencana kerja kita sampai di bulan November ini 80.000 itu paling tidak memiliki dua hal, yaitu memiliki sistem, yang kedua memiliki gerai. Gerainya kita masih coba bangun. Kita kan diwajibkan oleh Presiden itu ada 7 gerai. Kita tentu inginnya 7 gerai itu bisa bekerja, yaitu gerai sembako, gerai LPG, gerai pupuk, gerai keuangan, macam-macam. Ada 7 gerai yang diminta oleh Presiden. Tapi kita melihat bagaimana seluruh Indonesia 80.000 itu di November nanti paling tidak memiliki sistem yang bisa dikembangkan, dan sistem ini adalah sistem yang top down. Kita akan siapkan sistem dari BUMN kita, dari PT Telkom, untuk membangun sistem yang akan berlaku untuk seluruh koperasi di 80.000. Kemudian paling tidak dia memiliki usaha. Memiliki usaha. Paling sedikit 1 usaha dulu. Tapi kalau ada yang bisa sampai 7, sampai 8, sampai 9, tentu akan bersyukur. Jadi November ini akan menjadi satu rencana kerja besar kita, mengoperasionalisasi dan mengembangkan. Mengembangkan ini bagi beberapa koperasi yang sudah jalan. Kita punya mock-up itu hampir 108 mock-up yang diresmikan oleh Presiden kemarin, itu ingin kita kembangkan. Dia berkembang, dia maju menjadi contoh bagi sisa 80.000. Jadi berapa itu ya? 80.000 kurangi 108 yuk, dihitung. Iya, masih pagi ya, silakan dihitung 79.800 lebih gitu ya. Itu harus kita berikan contoh ya. Itu yang akan kita lakukan di bulan November. Selanjutnya kita ingin ada penambahan masa kerja bagi Satgas yang seharusnya 1 tahun, kita sedang usulkan kepada Presiden, kita akan tambah sampai ke 3 tahun. Untuk apa? Untuk menjaga agar koperasi ini sustain. Koperasi ini tidak hanya berusaha, tapi akan berkembang. Nah, rencana kerja 2 tahun, 3 tahun, sampai berakhirnya masa Satgas sesuai usulan kita 3 tahun itu, kita akan susun kembali. Tapi jangka pendeknya, November akan kita pastikan 80.000 koperasi itu akan berusaha. Ya, itu Ria penasaran deh, kalau misalnya Satgas di per provinsi atau per wilayah itu terdiri dari unsur apa aja tuh, Pak? Jadi untuk efektivitas, efisiensi agar Satgas ini kerja efektif ya, itu kita nyusunnya nggak hanya Satgas Nasional, maaf tadi kelupaan. Satgas Nasional itu punya turunan 2, yaitu Satgas Provinsi, diketuai oleh Gubernur, kemudian ada Wakil Gubernur, ada Sekda, ada Kepala Dinas Koperasi yang akan juga secara operasional memantau perkembangan di provinsi tersebut. Di bawahnya
Satgas koperasi, Satgas provinsi, ada Satgas kabupaten. Di situ ada bupati, ada wakil bupati, di situ ada sekdanya, juga ada kepala dinas yang mengurusi baik desa maupun koperasi yang bertanggung jawab memastikan di masing-masing desa wilayah kabupatennya itu tadi satu terbentuk perizinannya, yang kedua nanti ini kita akan pastikan melalui 2 satgas di bawah kita itu beroperasi, berkembang seperti itu. Jadi ada 3 satgas, Satgas nasional, Satgas provinsi, dan Satgas kabupaten. Demikian Mbak Ria. Itu sampai sejauh ini itu sudah berjalan? Ya, sudah berjalan. Maksudnya sudah terbentuk semuanya? Sudah terbentuk. Sudah memang ada beberapa provinsi dan kabupaten, terutama kabupaten ya. Mbak Ria, saya tadi sempat ngomong saya 27 tahun di Bea Cukai, kemudian saya bergabung di kantor Menko Perekonomian dan Menko Pangan saat ini. Saya udah berjalan, saya 4,5 tahun bertugas di Papua. Saya tahu bagaimana sulitnya masyarakat tersebut untuk berbisnis, untuk menjalankan usaha itu sangat sulit sekali. Karena memang daerahnya luas, kemudian desa-desanya juga sangat terpencil sekali. Saat ini, Satgas Kabupaten yang masih terus kita akan dorong, itu adalah Satgas Kabupaten di daerah Provinsi Papua, baik Papua Barat, Papua Jayapura, seluruh Papua kita sedang pantau untuk pengembangan, karena hanya di Papua saja yang beberapa satgas kabupatennya belum terbentuk. Tapi hari ini kita akan rakor untuk meyakini bahwa seluruh satgas kabupaten di seluruh Indonesia per hari ini insya Allah akan terbentuk semua. Demikian. Berarti kan kalau misalnya kayak gitu tiap daerah kan treatmentnya beda-beda ya, betul, Pak? Betul. Beda di Jawa, beda juga di Papua, bagaimana dengan model. Betul. Usahanya kan nggak bisa di semua rata kan, itu juga dipertimbangkankah oleh Kemenko gitu. Misalnya di Jawa, oke, kita lebih condong atau kita prioritaskan untuk mendukung jenis usaha atau model usaha misalnya misalnya membuka klinik, sembako atau segala macamnya gitu. Kalau misalkan yang kayak gitu tuh kalau misalnya kayak gitu, untuk yang di daerah itu ada treatment khusus nggak, Pak? Iya, betul sekali Mbak Ria. Jadi kita akan sesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Jadi misalnya ya, Pantura tentu tidak perlu atau kita tidak dorong untuk memiliki bisnis di bidang pertanian di Pantura itu. Betul. Di daerah desa-desa yang memang bisnisnya adalah bisnis perikanan, tentu nggak kita dorong untuk punya alsintan atau alat-alat untuk pertanian, tidak kita dorong gitu. Tapi kita dorong dia memiliki usaha-usaha di bidang perikanan seperti itu ya. Nah, itu pasti kita sesuaikan. Dia perlu cold storage itu untuk menyimpan hasil ikannya, hasil perikanannya. Tetapi untuk daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah yang desa itu dia membutuhkan gudang yang bukan untuk menyimpan ikan, tapi menyimpan hasil panennya seperti itu. Jadi setiap daerah itu akan dibedakan sesuai dengan potensi dari masing-masing. Contoh yang menarik adalah di Bali. Di Bali itu ada desa-desa yang pariwisata. Tentu dia tidak membutuhkan alat-alat yang dibutuhkan oleh koperasi yang ada di pesisir. Dia membutuhkan alat-alat dukung baik untuk hospitality dia, ataupun untuk kendaraan untuk transportasi dari travel seperti itu. Jadi beda-beda setiap daerah. Tentu itu nanti akan kita punya database besar sekali. Teman-teman Kementerian Desa sudah memiliki database terkait dengan potensi desa masing-masing, sehingga itu bisa dikembangkan. Desa yang memang potensinya adalah ikan, tentu akan kita dorong potensi ekonominya ada di ikan. Desa yang memiliki potensinya di jagung, nah tentu akan kita dorong untuk berpotensi kegiatan usahanya di bidang jagung. Sama halnya dengan daerah-daerah lain. Tentu kembali tadi, Mbak Lia, 7 itu adalah ideal. 7 itu ideal. Misalnya sembako, tentu semua koperasi kita harapkan punya sembako seperti itu ya. Tapi apakah kemudian cold storage, kemudian dryer, kemudian bisnis-bisnis yang lain, apakah semua sama? Tidak. Pasti kita sesuaikan dengan potensi masing-masing daerahnya. Demikian, Mbak. Kalau dilihat dari data yang dimiliki oleh tim Bapak gitu, menurut Bapak daerah mana sih yang misalnya Bapak tuh kayak greget banget gitu? Wah, ini potensinya sebenarnya besar gitu, tapi pengelolaannya itu lambat gitu. Daerah mana aja, Pak, kira-kira? Ya, saya sempat datang ke Nusa Tenggara Barat di Labuan Bajo. Di pulau nggak terlalu jauh dari Labuan Bajo ya, sekitar 1 jam naik kapal gitu. Yang menarik di situ adalah koperasinya dipimpin oleh 6 orang anak muda. Gen Z. Gen Z. Ya, baru lulus dari
sarjana, baru lulus semua. Saya langsung komunikasi mereka. Mereka sangat antusias untuk memimpin koperasi itu. Tapi mereka menyampaikan, Pak, kita itu potensi daerahnya minim karena hanya perikanan. Kemudian kita hanya membutuhkan pasokan beras seperti itu. Tetapi saya lihat setelah acara dialog dengan teman-teman Gen Z yang menjadi ketua koperasi, kita diundang ikut satu acara atraksi wisata yang ditonton begitu banyak wisatawan bule gitu ya, dan yang beratraksi itu adalah anak-anak muda semua. Saya sampaikan, wah ini potensinya gede banget nih untuk koperasi mengembangkan daerah itu dari sisi wisata lah. Saya melihat harusnya ini bisa ditangkap oleh koperasi tersebut. Nggak hanya cerita tentang cold storage untuk ikan, nggak cerita tentang sembako ataupun beras yang mereka kurang, tetapi bagaimana mengembangkan wisata di daerah situ gitu. Saya lihat waktu lewat itu komodo lewat begitu saja gitu di depan saya gitu. Ini potensi yang luar biasa. Saya melihat memang masih butuh waktu dari koperasi itu untuk segera menangkap potensi dari masing-masing daerah. Masing-masing diri dia mengetahui kemampuan daerah dia, kemudian berkonsultasi ataupun berdiskusi dengan Satgas Kabupaten. Kalau memang Satgas Kabupaten belum bisa memberikan satu solusi, naik ke provinsi, baru naik ke nasional. Nah, saya itu pingin setiap anak-anak muda itu bisa menjadi ketua koperasi. Saya pingin koperasi ini istilahnya Mbak Ria, kita lulus kuliah nih, bingung cari kerja kan. Loker itu namanya loker kalau lihat di Instagram berapa banyak yang ngantri kan. Istilahnya kalau disampaikan, nah jangan sampai Anda keluar dari pekerjaan karena yang akan mengambil pekerjaan Anda sebanyak itu kan gitu. Iya, nah, Koperasi Merah Putih membuka ruangan untuk Gen Z menjadi. Kata gua mah. Iya, benar. Karena saya sangat lihat potensi pengembangan bisnis dan pemikiran anak-anak Gen Z untuk mengembangkan koperasi yang merupakan bisnis baru di Indonesia itu sangat besar sekali. Tapi memang perbedaannya begitu signifikan ya kalau misalnya dijalankan oleh misalkan dengan kasarnya dengan bapak-bapak gitu ya, ibu-ibu atau dengan Gen Z gitu akan berbeda ya? Iya, akan beda. Pendekatannya akan beda. Pendekatannya rasanya itu akan beda. Saya selalu mengagumi teman-teman Gen Z yang saya pikir pasti punya cara berpikir satu, dia pragmatis, tapi pasti didasari dengan pemikiran dan basic ekonomi yang bagus. Dia pasti pragmatis. Karena apa? Contoh sekarang, kalau kita mau nonton film, pasti kita lihat reelnya aja cepet-cepet aja yang 3 menit. Itu kan gambaran pengen cepet saja, pragmatis dia. Tetapi saya yakin teman-teman Gen Z Indonesia tidak hanya pragmatis, tapi dia pasti substantif juga melihat bagaimana kita bisa dorong ekonomi Indonesia, itu kan substantifnya ya. Tapi dengan cara yang pragmatis, pragmatisnya nggak usah melihat yang muluk-muluk, lihat yang potensi depan mata, kita garap itu. Saya yakin sekali, beda dengan orang tua. Orang tua pasti hati-hati. Betul. Orang tua pasti hati-hati. Memang kehati-hatian itu perlu. Cuman di zaman sekarang kita harus berani ambil resiko untuk mempercepat proses pembangunan kita. Demikian Mbak Ria. Iya. Kalau tadi kita bicara soal peluang gitu kan sampai keterlibatan anak-anak Gen Z gitu. Dan selain itu kan ada juga yang namanya rintangan, tantangan, cobaan gitu. 80.000 koperasi desa Merah Putih diresmikan secara serentak. Betul. Kan tidak ada yang sempurna Pak di dunia ini. Pasti akan ada kendalanya. Betul. Sudah jalan berapa bulan ya? Berarti 1 bulan setelah diresmikan lah. Iya, 1 bulan. Betul. Kendala apa aja Pak yang bikin Bapak menghela nafas nih? Yang paling utama adalah bagaimana kita memulai usaha bisnis di koperasi itu secara merata di 80.000. Karena kalau yang kemarin kan kita punya mock-up. Mock-up itu dukungan dari seluruh BUMN itu bisa kita pastikan bisa terjadi gitu. Karena angkanya 108. Istilahnya kalau nyuruh orang, ya udah lo ke sono, ya pasti ke sono dia. Tapi begitu jumlahnya 80.000 dengan jumlah pegawai ataupun jumlah anggota yang kita kerahkan itu terbatas, kita pasti harus pikir, gimana ya saya nyuruh ke Papua ya? Siapa yang mau ke Papua gitu ya? Gitu. Misalnya Papuanya pun nggak di provinsinya, sampai ke kabupatennya gitu, sampai ke kabupatennya, sampai ke Jawijaya misalnya, sampai ke puncak gitu. Itu kan pasti bingung gitu. Sampai ke perbatasan dengan PNG gitu. Siapa yang suruh?
Karena terlalu besarnya Indonesia yang merupakan potensi yang besar juga, tetapi dengan kemampuan kita yang memang terbatas. Artinya terbatas gini, kita tentu akan membuat skala prioritas. 80.000 itu siapa dulu yang akan kita datangkan usahanya. Karena kalau semuanya jalan, pasti akan ada yang tidak tersentuh. Sehingga kita di bulan ini, di bulan Agustus, menempatkan 15.000 itu menjadi prioritas untuk dilakukan operasionalisasi. Jadi saya itu greget karena lihat angkanya gede, tapi akhirnya Pak Menko itu memberikan satu arahan gitu. Kita nggak bisa garap semuanya 80.000. Kita harus bertahap nih. Sehingga kita akan garap 15.000 di bulan Agustus ini, kita yakini dia beroperasi. Kemudian lanjut lagi 25.000 di bulan September. Tambah lagi di bulan Oktober 25.000 lagi. Tambah lagi di akhir 15.000. Sehingga gregetnya karena angkanya besar, tapi kita tahu kemampuan kita tidak bisa secara serentak dalam waktu 1 bulan menggarap 80.000. Sehingga ya udah, kita cari strateginya. Jangkauan yang sangat luas. Tapi alhamdulillah, jangkauan yang sangat luas itu kita sudah bagi tuh, Mbak. Kita punya desa mandiri, kita punya desa maju, kita punya desa berkembang, kita bisa punya desa tertinggal gitu. Jadi dengan klasifikasi ini, rasa greget saya agak berkurang. Karena sudah sasaran saya adalah kita bagaimana garap dulu yang desa mandiri. Desa mandiri sekitar 16.000. 16.000 itu kita garap di 1 bulan ini. Demikian, Mbak. Itu paling banyak di provinsi. Memang paling banyak di Jawa. Desa paling banyak tentu di Jawa. Karena penduduk paling banyak juga di Jawa. Kita hidup di Jawa, Mbak. Tapi kita jangan lupakan ada Sumatera, ada Kalimantan, dan ada Sulawesi dan Papua. Tetap kita akan di November sampai ke Papua. Kita akan sampai. Tapi mungkin secara bertahap. Tim saya akan ke Papua di minggu ini untuk melihat bagaimana potensi desa di Papua. Demikian, Mbak Ria. Oh, berarti tidak 80.000 itu nggak semuanya langsung serentak gitu ya? Karena kan bertahap. Iya, karena kan Bapak juga kita juga rada pesimis juga. Maksudnya kan sebagai masyarakat gitu ya. Per 80.000 gimana ngejalaninnya gitu kan? Apalagi di semua daerah melibatkan banyak orang gitu kan. Betul. Iklan dulu, Pak. Boleh. Kita tuh penasaran kan waktu itu diresmikan yang pertama itu di Jawa Tengah ya. Betul, Klaten. Ya. Kalau misalkan paling ujung timur itu ada di mana tuh, Pak, koperasi? Ada saya di Papua, di Jayapura. Di Jayapura itu saya namanya di ibu kotanya ya, di Jayapuranya, tapi saya Holtekam. Holtekam. Saya apal daerah Holtekam. Daerah Holtekam itu dekat perbatasan dengan Papua Nugini. Dia paling dekat adalah Skowutung, di perbatasannya ada perbatasan Skowutung, sekitar 15 menit, 30 menit dari Skowutung itu ada nama daerahnya Holtekam. Paling timur yang kemarin kita minta berdiskusi dengan Presiden itu adalah di Holtekam. Namanya emang agak unik, Holtekam gitu ya. Tapi itu adalah di Papua. Holtekam itu di Papua. Kalau misalnya di ujung barat, paling ujung barat? Di ujung barat itu di Bener Meriah. Di Bener Meriah, di Aceh. Ya? Aceh. Jadi istilahnya itu di semua titik desa kita, di ujung manapun, itu insya Allah akan ada koperasi. Konsepnya adalah di setiap desa harus ada koperasinya, arah dari Presiden. Makanya terbentuk 80.000. 80.000 itu sebenarnya angka yang memang berasal dari jumlah seluruh desa di Indonesia yang nyampe ke angka 83.000. Desa dan kelurahan itu 83.000. Tetapi Presiden mengarahkan, udah tahun ini kita bentuk 80.000 untuk koperasi. Jadi bisa dipastikan desa di ujung paling barat Indonesia itu pasti ada koperasi. Desa paling ujung timur di Indonesia itu pasti ada koperasi. Demikian, Mbak Ria. Dari ujung ke ujung, koperasi ujung. Desa Merah Putih. Betul. Dan ini unik sekali, mungkin kalau misalnya yang belum lihat bisa googling ya. Di koperasinya tuh beneran koperasinya warnanya merah putih gitu ya, merah Pak? Putih. Jadi kita standarkan warnanya dominan merah putih untuk branding. Untuk branding. Anak muda sekarang kan harus branding. Betul. Kita punya brand. Iya, semua daerah tuh sama ya, koperasi merah putih baru nama wilayahnya gitu ya, Pak? Betul. Okay. Jadi kita standarkan
baik penamaannya, kemudian bentuk catnya, warna catnya, kemudian bentuknya sebenarnya kita sudah arahkan tuh berapa banyak berapa besar ukurannya, kemudian terbuat dari apa, kita punya udah ada aturannya juga metodenya ya? ada gitu. Iya. Kalau itu soal display, ini sekarang Ria mau nanyain soal pendanaan. Siap. Selama ini kan kita tahu pendanaannya dari APBN gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu nih mau sampai kapan gitu. Cuma kan udah ada bocoran juga dari Wamenke kalau misalnya tahun depan ada persenan dikit lah dari dana desa gitu ya. Ada strategi dari Kemenkopangan nggak mencari dana di luar APBN? Iya, yang pertama sebenarnya kalau menggunakan dana APBN, sampai sekarang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih belum menggunakan APBN. Sampai sekarang. Sehingga kita meyakini sebenarnya kalau dengan menjalankan dengan bisnis saja, itu sebenarnya sudah bisa menjalankan usaha daripada koperasi. Contoh ya, di Natar, di Lampung, Natar. Itu betul-betul berasal dari bisnis. Bisnisnya itu memang pada saat kita mock up itu BUMN datang membawa barang. Saya punya beras, saya titipin kepada koperasi, kemudian tolong jualkan, begitu laku dia dapat untung. Beras itu bisa untung sekitar 1.000 sampai 2.000. Kemudian LPG 3 kilo, itu untung sampai 3.000 per tabung gitu. Datanglah Patra Niaga, BUMN kita datang ke koperasi, titipin 100, 500, 1.000 kaleng LPG, dijualkan oleh mereka. Laku dalam sebulan. Bisa dibayangkan koperasi dia terbentuk, kemudian ada barang masuk tanpa menggunakan APBN. Sampai saat ini memang tidak menggunakan APBN, tetapi menggunakan keberpihakan daripada BUMN yang sebenarnya bisnis juga udah jalan. Dia nitip ke warung, dia nitip ke toko, kan sama. Tetapi sekarang ada entitas di mana pemerintah hadir di situ, sehingga para BUMN itu diminta berpihak. Anda kirim dong barang-barang Anda untuk masuk ke koperasi, pupuk masuk ke koperasi, LPG masuk ke koperasi. Mungkin di rumah dekatnya Mbak Ria ada Briling misalnya. Di rumah-rumah kan ada Briling. Sekarang koperasi pun orang BRI, orang Mandiri, orang BNI datang tuh ke koperasi. Saya titip dong alat ini, tolong jualkan. Tolong Anda terima kalau orang mau transfer jauh-jauh daripada kalau desa kan daripada jauh-jauh Anda ke kota, mending Anda datang ke koperasi, Anda transfer ke anak. Di situ ada jasa yang diberikan oleh bank kepada koperasi. Ada selisih harga daripada LPG 2.000 sampai 3.000 itu yang diberikan kepada koperasi dari Patra Niaga. Sama dengan semua barang yang saat ini kita dagangkan di koperasi itu hampir semua tidak punya APBN. Bukan berasal dari APBN. Berasal dari B2B, business to business. Tetapi memang kita meyakini nantinya kita perlu. Tetapi sampai saat ini kita masih mengandalkan bagaimana dari usaha yang ada itu akan ada keuntungan yang akan menggerakkan. Itu yang pertama, tanpa dana APBN. Kemudian yang kedua, tanpa dana APBN. Koperasi itu perbedaan dengan unit usaha perorangan ataupun yang lain, dia itu ada simpanan oleh anggota. Ada simpanan pokok, ada simpanan sukarela, ada beberapa jenis simpanan di situ. Ada contoh koperasi yang anggotanya itu langsung memberikan simpanan pokoknya disepakati dan simpanan sukarelanya sangat besar sekali. Sampai 5 juta satu orang. Siapa yang mampu bayar 5 juta, ya udah simpanan pokoknya 5 juta dan simpanan sukarelanya berapa juta. Ada koperasi yang bermodel seperti itu. Sehingga dari awal dananya bukan dari APBN, tapi dari anggota. Sebenarnya itulah koperasi. Sehingga betul-betul APBN itu sebenarnya adalah last choice. Kalau memang ada permasalahan, barulah APBN itu akan turun. Tapi sampai sejauh ini kita masih punya pandangan, ayo kita bangun koperasi ini dengan cara yang benar. Dengan cara apa? Bangun usahanya. Mbak Ria, kalau saya selalu mengambil contoh anak-anak Gen Z gitu ya, di rumah lulus kuliah, loker belum dapat, kan gitu, tiba-tiba ada yang datang, tolong dong jualin gas LPG saya. LPG aja deh. Wah, bunga sangat senang kita bisa dapat orang datang, kayak saya jualin, iya. Harga pokoknya berapa? Oh, 30.000. Saya jualnya boleh nggak? 32 boleh, silakan jual. Dapat untung satu gas melon 2.000 itu udah seneng banget. Udah bisa beli handphone baru sebulan itu. Gitu. Ini sama dengan koperasi. Kalau bisa kita tidak gunakan APBN. Semaksimal mungkin kita gunakan cara yang benar, yaitu apa? Usaha yang kita tawarkan, usaha yang kita kembangkan. Demikian. Berarti yang kalau pernyataan dari
Wamenq itu yang dari persenan dari dana desa tahun depan itu berarti khusus hanya untuk kredit ya Pak? Enggak, jadi itu adalah pilihan terakhir kalau nih ya, kalau ternyata bisnisnya nggak jalan. Oh, oke. Tiba-tiba bisnisnya itu ada masalah lah ya, sehingga dia berhenti, nggak bisa usaha, bukan di korupsi ataupun ada tindak pidana, enggak. Tapi ada permasalahan di koperasi itu yang menyebabkan dia akhirnya tidak bisa melunasi pembayaran kepada pihak ketiga. Misalnya contoh, dia pinjam ke bank, dapatlah dia untuk bangun cold storage. Tetapi ternyata cold storage-nya nggak berkembang. Nggak jalan nih barang nih. Ternyata nggak ada suplai ikan atau suplai daging, entah karena memang produsennya atau produksinya kita rendah sehingga cold storage itu nggak optimal. Padahal ada kewajiban bayar kredit, kan gitu. Nah, di akhir tahun itu akan ada kompensasi ataupun ada bantuan, dukungan pembiayaan dari pemerintah. Baru itulah yang disampaikan oleh Pak Wamenq bahwa akan ada penggunaan APBN yang untuk menutup apabila koperasi itu tidak sanggup menyelesaikan kewajibannya. Sehingga kita mencoba, tetapi jangan salah, cold storage yang tidak laku itu menjadi aset. Nggak hilang barang itu. Oh, gimana Pak? Ya, kan gini, kita kan beli cold storage, jalan, datang barang itu. Kita punya kewajiban untuk membayar kreditnya 50 juta misalnya per bulan. Kan gitu. Ternyata dari bisnis cold storage itu tidak mampu kita menghasilkan 50 juta. Kita mampunya cuma 10 juta. Sampai di masa akhir tahun ternyata kredit kita nggak ketutup, kan gitu. Otomatis akan ada pembiayaan yang diturunkan oleh pemerintah, dukungan pemerintah untuk bayarin ini, bayarin per bulan. Tapi cold storage itu tetap milik dari koperasi, nggak pergi kemana-mana dong, tetap dimiliki. Ibaratnya emang nggak ditarik gitu. Nggak ditarik, karena kan ada dukungan, sehingga kita menyebutnya bahwa kita akan punya aset yang produktif. Bahwa cold storage itu tetap menjadi milik kita. Kita tunggu sampai namanya bisnis untuk menyimpan di cold storage itu berkembang, cold storage tetap milik kita. Bagaimana bayar kreditnya tadi? Dukungan dari pemerintah untuk bayar. Tapi cold storage milik kita, bukan hilang. Tetap ada barangnya itu. Demikian. Oh, dikirain langsung ditarik lagi. Enggak, tetap ada. Seperti kita anak Gen Z kalau mau kredit motor kan, motornya tetap ada. Orang tuanya yang bayarin kan? Orang tuanya bayarin kan? Motornya hilang? Enggak. Kecuali orang tuanya nggak mau bayar. Kan gitu. Orang tuanya nggak bayar, otomatis motornya diambil kan sama dealer kan. Kalau ini enggak. Motornya tetap, kenapa? Orang tuanya bayarin. Sama tuh. Gen Z yang kredit motor kan sama, dibayarin sama orang tuanya, udah bayar. Kemudian motornya kemana? Tetap dipakai sama Gen Z kan gitu. Sama. Modelingnya seperti itu. Betul. Iya. Moga-moga aman untuk kita semua itu. Ya sudah cukup jelas ya, karena kemarin sempat ramai itu pernyataannya dari Wamenq. Wah, disuntik mulu nih gitu kalau kata masyarakat gitu ya. Ada barangnya di sana, nggak hilang itu. Ya seperti kredit motor lah. Oke, baik. Dan ini pertanyaan terakhir. Siap. Pak Tatang, ini kan masih berjalan baru 1 bulan lah, berarti kan masih panjang banget nih perjalanannya. Betul, panjang sekali. Iya, bisa disampaikan Pak Tatang mungkin target ke depannya dan juga rencana kerja ke depannya untuk Koperasi Desa Merah Putih. Ya, jadi 1 bulan ini sampai di September pertengahan lah ya, kita ingin 15.000 itu beroperasi. Makanya, tadi saya sampaikan kan Satgas itu ada 3 ya. Satgas provinsi, Satgas kabupaten, Satgas nasional. Satgas nasional ini dibagi menjadi 4 wilayah. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Jadi wilayah 1 itu adalah Jawa Tengah, Kalimantan. Mohon maaf kalau nomenklatur saya salah, tapi paling enggak Jawa Tengah dan Kalimantan itu 1 wilayah. Kemudian Jawa Barat, Sumatera itu 1 wilayah. Jawa Timur, Bali, dan NTT 1 wilayah. Kemudian Banten, Sulawesi, dan Papua 1 wilayah. 4 wilayah ini diketuai oleh para wamen. Para wamen, ada wamen Dagri, ada wamen Tan, ada wamen KKP, kemudian ada wamen desa. 4 wamen ini bertugas kontrol masing-masing wilayah, Tentu berkoordinasi dengan para Satgas provinsi dan itu. Nah, kita akan targetkan 15.000 itu di masing-masing wilayah. Wilayah 1 berapa ribu, wilayah 2 berapa ribu, wilayah 3 berapa ribu. Harapannya adalah di pertengahan September itu akan ada 15.000 yang beroperasi. Tadi yang saya sampaikan syaratnya adalah
terbentuknya sistem, kemudian adanya gerai yang berjalan, gerai yang jalan. Targetnya itu September, kemudian Oktober, November itu akan terbentuk 80, seluruh koperasi itu akan beroperasi. Dan kita harapkan Presiden akan meluncing kembali, akan menyampaikan bagaimana perkembangan daripada koperasi. Setelah 80.000 itu beroperasi, tentu pengembangan. Menjaga jangan sampai ada yang tadi, kreditnya macet. Jangan sampai nanti ada koperasi yang ternyata nggak jalan. Nah, itu akan kita jalankan setelah di November, kemudian Januari. Harapan dari kami sudah bersurat kepada Presiden, minta Satgasnya ini ditambah sampai 3 tahun. Nah, di 3 tahun itulah kita akan memastikan bahwa 80.000 koperasi kelurahan desa Merah Putih di seluruh Indonesia itu akan berjalan, berkembang, dan kita akan memiliki jaringan ekonomi, kemudian infrastruktur untuk menyalurkan bantuan-bantuan pangan, kemudian menyalurkan beras-beras subsidi itu tepat sasaran. Kenapa? Akan kita taruh di desa ujung Indonesia, timur maupun yang di barat, maupun yang di tengah, maupun yang di utara. Itu harapan besarnya dari kami di Satgas Koperasi Merah Putih Nasional. Oke, demikian. Baik. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Tatang. Semoga lancar. Amin. Rencana kerjanya ke depannya dan juga masyarakat di seluruh daerah bisa menikmati gitu dari hasil koperasi desa Merah Putih gitu ya Pak Tatang. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Tatang. Makasih banyak. Ya, itu tadi obrolan saya bersama Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Bapak Tatang Yuliono. Saya Ria Rizky pamit undur diri, sampai jumpa.